Halo, perkenalkan, saya Oknatavia Sari Putri, mahasiswa kedokteran hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya ingin berbagi info atau tips dalam pengendalian habitat vektor penyakit hewan ternak. Sebelumnya, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu vektor dan kenapa perlu dilakukan pengendalian pada habitat vektor ini. Vektor adalah hewan avertebrata yang bertindak sebagai penular penyebab penyakit atau agen dari host pejamu yang sakit ke pejamu yang rentan. Lalu siapa yang bertindak sebagai vektor? Jadi yang bertanggung jawab atau bertindak sebagai vektor penyakit adalah lalat, nyamuk, kutu, caplak, pinjal, dan tungau. Jadi inilah yang harus dikontrol atau dilakukan pengendalian pada habitatnya. Mengapa perlu dilakukan pengendalian habitat vektor penyakit hewan ternak ini? Jadi, vektor penyakit atau biasa disebut vektor ektoparasit secara langsung dapat berinvestasi sebagai agen penyakit, dapat memproduksi racun yang menyebabkan gejala tidak nyaman dan kegelisahan yang dapat menjadi stresor, sehingga menimbulkan kerugian pada ternak. Akibatnya menurun nafsu makan yang berlanjut dengan penurunan status gizi, menurunnya performa ternak seperti penurunan bobot badan, penurunan produksi, kerontokan rambut atau bulu, trauma, iritasi, anemia sampai dengan kematian. Keberadaan ektoparasit tersebut semakin merugikan apabila tidak dikendalikan dengan baik. Apalagi pada sektor peternakan akan sangat merugikan peternak bila hewan ternaknya sampai terinfeksi penyakit. Apa yang mempengaruhinya? Jadi perubahan siklus lingkungan mempengaruhi habitat yang ada. Juga dapat menimbulkan habitat yang baru bagi kehidupan vektor, contoh yaitu pembukaan lahan hutan baru atau pembuatan lahan irigasi yang menciptakan ekologi baru bagi vektor. Kesehatan ternak perlu dijaga, terutama pada sentra-sentra produksi peternakan, baik hewan besar, hewan kecil, maupun hewan peliharaan kesayangan lainnya. Peran ektoparasit yang perlu diperhatikan adalah potensinya sebagai penular dan sebagai transfer agen penyakit. Penyakit zoonosis oleh vektor ektoparasit melibatkan hewan, manusia, penyakit, dan vektor itu sendiri. Lalu bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan? Yaitu program manajemen kandang dan lingkungannya harus dilakukan, membersihkan kandang secara rutin setiap hari atau seminggu sekali, atau tergantung kebutuhan. Karena kotoran di sekitar kandang, sampah, dan benda-benda busuk merupakan tempat yang disukai oleh beberapa jenis vektor lalat dan juga nyamuk. Setiap bahan kimia yang digunakan memiliki target tersendiri dalam membunuh vektor target, seperti dapat bersifat sebagai racun kontak, racun perut, dan juga racun untuk pernapasannya. Kedua yaitu pada kandang, caranya dengan menyiramkan air dengan tekanan tinggi sambil disikat. Kemudian dikeringkan dan dispraying dengan insektisida tertentu yang efektif, seperti Virkon atau dapat menggunakan formalin 10% dan dengan Icon 25 EC. Untuk vektor lain seperti kutu dan tungau, bisa dikendalikan dengan golongan sabaril, azametipos, sipermetrin, bediocaps. Metarhizium anisopleae sebagai pengendali vektor caplak secara hayati. Dengan penyemprotan dosis 1 kali 10 pangkat 7 spora per mili dapat membunuh 100% caplak betina. Nah, itulah tips atau info yang dapat saya bagikan dalam pengendalian habitat vektor penyakit hewan ternak ini. Pengendalian ektoparasit tidaklah mudah untuk dilakukan, harus mempertimbangkan banyak hal untuk keselamatan ternak, manusia, serta keseimbangan ekologi. Yang perlu diingat yaitu pengendalian adalah memutus siklus perkembangan vektor dan menghilangkan faktor pemicu perkembangan investasi ektoparasit, yaitu dengan menjaga kebersihan ternak dan lingkungan dan kandang, salah satu teknik pengendalian utama sebagai upaya pencegahan sebelum dilakukan pengobatan. Nah, itulah beberapa tips yang dapat saya bagikan mengenai pengendalian habitat vektor penyakit hewan ternak. Semoga info atau tips ini bermanfaat bagi semua dan juga bagi para peternak. Selamat mencoba. Ternak sehat, peternak sejahtera.